Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil kerja kami yang berjudul Masa Kejayaan Kerajaan-Kerajaan di Indonesia. Di sini kami akan membahas 5 kerajaan besar yang ada di Nusantara. Pertama, Kerajaan Majapahit. Yang kedua, Kerajaan Samudra Pasai. Yang ketiga, Kerajaan Kutai. Yang keempat, Kerajaan Demak. Dan yang terakhir, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan yang pertama adalah Kerajaan Majapahit. Majapahit berdiri pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya, menantu Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singosari. Raden Wijaya selaku pendiri dari kerajaan ini menjadi salah satu raja yang termasyhur dalam sejarah Kerajaan Majapahit. Bukan hanya Raden Wijaya, Hayam Wuruk yang memerintah pada tahun 1350 hingga 1389 juga menjadi raja yang termasyhur. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit berhasil menaklukkan Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura, dan beberapa pulau di Filipina. Kejayaan Majapahit ini tak luput dari peran Gajah Mada, sang Mahapatih yang berhasil menumpas segala pemberontakan dan bersumpah untuk menyatukan Nusantara. Di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit menjalin hubungan dengan Kampa atau Thailand, Kamboja, Siam, Burma Selatan, Vietnam, bahkan Cina. Majapahit kala itu memiliki armada laut yang tangguh di bawah pimpinan Empu Nala. Berkat kekuatan dan strategi militernya, Majapahit mampu menciptakan stabilitas di wilayahnya. Dari segi ekonomi, Majapahit telah menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dengan ekspor lada, garam, dan lengkeng. Sebagai kerajaan besar, Majapahit tercatat telah 3 kali berpindah pusat pemerintahan. 3 pusat pemerintahan itu berada di wilayah Jawa Timur. Yang pertama ada Mojokerto. Diperkirakan lokasi pusat pemerintahan tersebut berada di tepi Sungai Berantas, Mojokerto. Yang kedua adalah Trowulan. Pusat pemerintahan kemudian berpindah mengikuti masa kepemimpinan Sri Jayanegara, raja kedua Kerajaan Majapahit. Jayanegara memindahkan pusat pemerintahan ke Trowulan. Pada masa kini, kota tersebut berjarak 12 km dari Mojokerto. Pusat pemerintahan di Trowulan berjalan cukup lama. Yang ketiga, Daha. Daha atau disebut Kediri pernah menjadi kota ketiga dari pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit. Kepindahan pusat pemerintahan Majapahit ke Daha berkaitan erat dengan masalah internal di kerajaan dan ancaman dari kerajaan Islam, Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Majapahit runtuh pada tahun 1527. Kerajaan ini mulai mengalami kemunduran setelah wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Sejak saat itu, para penerusnya tidak ada yang cakap dalam mengelola luasnya kekuasaan Majapahit. Selain itu juga, terdapat beberapa faktor yang mendorong runtuhnya Kerajaan Majapahit. Di antaranya, banyaknya wilayah taklukan yang melepaskan diri. Kedua, terdapat konflik perebutan tahta. Yang ketiga, meletusnya perang Paregreg. Yang keempat, semakin berkembangnya pengaruh Islam di Jawa. Pada tahun 1527, kekuasaan Kerajaan Majapahit benar-benar berakhir setelah ditaklukkan oleh pasukan Sultan Trenggana dari Kesultanan Demak. Sejak saat itu, wilayahnya yang tersisa diambil oleh Kesultanan Demak. Meski telah runtuh beberapa abad lalu, hingga kini masyarakat modern tetap dapat menyaksikan sisa-sisa peninggalan Kerajaan Majapahit. Saksi bisu dari kejayaan Majapahit muncul dalam berbagai rupa seperti situs, candi, kitab, dan arsitektur. Contohnya adalah situs Trowulan. Sebagai salah satu pusat pemerintahan, Kerajaan Majapahit banyak meninggalkan warisannya seperti Prasasti Wurare, Kudadu, Sukamerta, Balawi, Prapancasapura, Parung, Canggu, Biluluk, Karangbogem,
Katiden. Selain itu, terdapat juga peninggalan candi. Contohnya adalah Candi Tikus, Candi Bajang Ratu, Candi Uringin Lawang, Candi Brahu, Candi Pari, Candi Penantaran, Candi Jabung, Candi Sukuh, Candi Ceto, Candi Uringin Branjang, Candi Surawana, Candi Minak Jinggo, Candi Rimbi, Candi Kedaton, dan Candi Sumberjati. Selain itu, Majapahit juga meninggalkan berbagai macam prasasti, antara lain Prasasti Kudadu, Prasasti Sukamerta, Prasasti Prapancasapura, Prasasti Uringin Pitu, Prasasti Urare, Prasasti Balawi, Prasasti Parung, Prasasti Biluluk, Prasasti Karangbogem, Prasasti Katiden, dan Prasasti Canggu, serta Prasasti Jiwu. Halo semua, kali ini gue akan ngebahas tentang Kerajaan Samudra Pasai. Jadi, Kerajaan Samudra Pasai itu merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia. Nah, kerajaan ini pendirinya adalah Marasilu. Tetapi setelah ia masuk Islam, ia mengganti namanya menjadi Sultan Malik Al-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai ini berdiri pada tahun 1267 Masehi. Dengan raja terkenalnya yaitu Marasilu itu sendiri, atau yang kita kenal dengan Sultan Malik Al-Saleh. Setelah ia masuk Islam diganti nama. Kemudian Kerajaan Samudra Pasai ini mencapai masa kejayaannya pada tahun 1326 sampai 1345 Masehi. Nah, sekitar 200 tahun kemudian Kerajaan Samudra Pasai ini mengalami keruntuhan pada tahun 1524 Masehi. Nah, Kerajaan Samudra Pasai ini terletak di Aceh dan wilayah kekuasaannya yaitu di pesisir utara Sumatera di wilayah Aceh, Lok Semawe, dan Selat Malaka. Mungkin cukup sekian dari saya. Kerajaan Sriwijaya. Sejak awal, pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya berubah-ubah. Semula, Sriwijaya berpusat di Minanga, Tamuan, lalu pindah ke Jambi dan berakhir di Palembang. Dikutip dari Kedatuan Sriwijaya, Perjalanan Suci, prasasti lain yang ditemukan sebagai petunjuk Kerajaan Sriwijaya adalah Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti tersebut diketahui Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapunta Hyang pada tanggal 16 Juni 682 Masehi. Nama lengkapnya tertulis pada prasasti Talang Tuo yaitu Dapunta Hyang Sri Jana Yayanasa. Kerajaan Sriwijaya juga memiliki beberapa raja-raja terkenal, diantaranya yaitu Dapunta Hyang Sri Jana Jayanasa dan Raja Balaputra Dewa. Puncak kejayaan Kerajaan Sriwijaya yaitu dimulai pada abad ke-8 hingga ke-9 di bawah kepemimpinan Raja Balaputra Dewa 850 Masehi. Pada masa tersebut, Sriwijaya memiliki wilayah kekuasaan hingga Malaysia, Singapura, dan Thailand. Lokasi kerajaan yaitu di Palembang. Masa keruntuhan Kerajaan Sriwijaya pada akhirnya di tahun 1377, Kerajaan Sriwijaya benar-benar runtuh karena persaingan dari Kerajaan Majapahit yang berhasil menaklukkan bagian-bagian wilayah. Kerajaan Kutai. Jadi Kerajaan Kutai adalah kerajaan cikal bakal munculnya kerajaan-kerajaan berbasis Hindu-Buddha Indonesia. Pendiri dari Kerajaan Kutai adalah Maharaja Kudungga. Tahun berdiri yaitu 400 Masehi dan masa kejayaannya adalah ketika di bawah kepemimpinan Raja Mulyawarman. Dan Raja Mulyawarman ini termasuk raja yang terkenal dalam Kerajaan Kutai. Masa keruntuhan
Kerajaan Kutai adalah pada tahun 1626 Masehi. Karena alasan yang membuat Kerajaan Kutai runtuh adalah karena Kerajaan Kutai diambil oleh Kesultanan Kutai dan banyak masyarakat yang mulai memeluk agama Islam. Wilayah kekuasaan Kerajaan Kutai adalah yaitu semua wilayah otonom yang ada di Provinsi Kalimantan Timur saat ini, kecuali Kabupaten Berau, Kabupaten Pasir, serta sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kerajaan Demak berdiri tahun 1475 Masehi. Raja-raja yang memimpin Kerajaan Demak adalah Raden Patah pada tahun 1500 sampai dengan 1518 Masehi. Kemudian diambil alih oleh putranya Adipati Unus pada tahun 1518 sampai dengan 1521 Masehi. Kemudian Sultan Trenggono 1521 sampai dengan 1546 Masehi. Setelah meninggalnya Sultan Trenggono, Kerajaan Demak dipegang oleh putranya yaitu Sunan Prawata pada tahun 1546 sampai dengan 1949 Masehi. Kemudian diambil oleh Arya Penangsang pada tahun 1549 sampai dengan 1554 Masehi. Masa kejayaan Kerajaan Demak yaitu terjadi pada masa pemerintahan Sultan Trenggono yaitu pada tahun 1521 sampai dengan 1546 Masehi. Wilayah kekuasaannya yaitu Surabaya, Sunda Kelapa, Tuban, Malang, Pasuruan, dan Blambangan. Masa keruntuhannya yaitu pada tahun 1568 Masehi. Kegagalan pemerintahan Kerajaan Demak juga menjadi salah satu faktor runtuhnya kerajaan tersebut. Perbedaan mazhab antara masyarakat dan bangsawan, sikap pemerintah yang terlalu fokus dengan perang menghadapi Portugis, serta kurangnya kemauan untuk mendengarkan aspirasi dari rakyat, membuat Kerajaan Demak tidak dapat bertahan. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.